والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah. Pelajaran terakhir kita ambil masih mengenai seputar al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin atau tidak menerima kasrah. Kemudian terakhir kemarin penjelasan mengenai al-illah ats-tsalitsah, sebab atau alasan yang ketiga kenapa isim tersebut tidak boleh ditanwin, tidak pula menerima kasrah, adalah mengenai al-adl. Bahwasannya al-adl dinamakan al-adl kenapa? Dikarenakan dia keluar dari bentuk aslinya. Li'annahu kharaja 'an as-sighah al-asliyah. Karena dia keluar dari bentuk aslinya. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum, karena dia keluar dari bentuk aslinya. Namun adl ini masuk pada dua perkara, yaitu al-alamiyah sama al-wasfiyah. Paham ya? Jadi nanti ada al-wasfiyah ma'al adl, ada juga al-alamiyah ma'al adl. Kita lihat sini, imma tahqiqan, pembagian masalah adl ini ada yang tahqiqan. Tahqiqan itu maksudnya memang benar-benar dia itu berpaling. Jadi bukan semata-mata ditakdirkan, nah, tapi benar-benar dia itu berpaling dari bentuk aslinya. Mafhum ana tahqiq. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat nomor 1, catatan kaki nomor bawah itu, nomor 1. Ai bi an yadulla dalilun ala anna hadzal isma ma'dulun wa hadza wujida bis sifat. Yaitu dengan catatan ada dalil, ada tanda yang menunjukkan bahwasannya isim ini berpaling dari aslinya. Dan yang seperti ini dijumpai dalam masalah sifat. Maksudnya apa? Al-wasfiyah. Sehingga ada al-wasfiyah ma'al adl. Memiliki berapa timbangan al-wasfiyah ma'al adl? Al-wasfiyah mal adl ada berapa timbangan kemarin? Ada berapa timbangan? Al-wasfiyah mal adl ada 2 timbangan saja, jangan dilupakan, ada 2 timbangan saja, fu'alu sama maf'alu, dah saja. Nah, timbangannya fu'alu sama maf'alu. Naam, uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u. Fu'alu bukan? Fu'alu. Kemudian mauhadu, masnas, maslasu, marba'u, makhmasu sampai 10. Itu maf'alu. Jadi ingat-ingat ya, timbangnya 2. Apa tadi? Fu'alu sama maf'alu. Fu'alu sama maf'alu. 2 timbangan itu jangan lupa itu. Itu untuk khusus al-wasfiyah mal adl. Nah, karena tahqiq dalam artian benar-benar dia itu berubah itu ya. Ada dalil yang menunjukkan dia itu berubah dari asalnya. Asalnya kan cuma wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, ya enggak? Artinya kan cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah menjadi wasfiyah mal adl ini, nanti maknanya di dalamnya mengandung makna takrar, makna pengulangan. Jadi mauhadu artinya 1-1. Uhadu 1-1. Masna 2-2. Terulang di situ maknanya. Paham? Nah, tapi kalau kembali ke timbangan asli, dalam artian kembali ke wujud aslinya, wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, artinya apa? Artinya cuma 1, 2, 3, 4 ila akhirnya. Apa maksudnya? Tapi kalau sudah menjadi al-wasfiyah mal adl ini, nanti di samping dia berubah dari bentuk aslinya, mengandung di dalamnya makna apa? Pengulangan. Makna apa? Pengulangan, diulangi. Paham belum? Marba'u berarti apa artinya? 4-4. Maslasu 3-3, seperti itu ya, pengulangan. Suna'u kalau 8 suna'u, uhadu, suna'u, 2-2 ya. Nah, barakallahu fikum, itu jangan sampai terlupakan. Ingat-ingat timbangannya 2. Jadi antum cara mudahnya menghafal al-asma allati la tansharif itu caranya antum ingat-ingat timbangannya. Nah, jadi kalau satu pembahasan, misalkan pembahasan masalah al-wasfiyah mal adl, timbangannya apa? Penting soalnya itu ya. Kemudian nanti misalkan al-alamiyah mal adl, apa timbangannya? Dia berubah dari apa? Dari fa'il menjadi fu'alu. Udah, aja. Nah, kemudian sighah mutal jumu'.
Kalau misalkan belum bisa menghafal definisinya, timbangannya apa? Mafa'ilu sama mafa'ilu. Paham ya? Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Apa timbangannya? Fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Udah. Nah, barakallahu fikum. Di situ nanti dengan timbangan akan mudah untuk apa dipahami. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ka'uhada wa mauhada, wa suna'a wa masna, wa sulasa wa maslasa, wa ruba'a wa marba'a, wa hakadha ila al-'asharah. Sampai 10. Uhadu, suna'u, nam, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, usharu. Coba diulangi. Uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, tusa'u, suba'u, sumanu, tusa'u, Usharu. Itu timbangan yang fu'alu. Yang berikutnya pakai timbangan yang maf'alu, berarti mauhadu, masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu ya, masdasu, kemudian masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru ya enggak? Nah, barakallahu fiikum ya. Bisa ulangi? Bismillah. mauhadu, masna'u, maslasu, Mauhadu, masna'u, masna'u. kalau dua masna itu ada. Mauhadu, masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu, masba'u, masmanu, matsa'u, mahsyar. Nah, timbangannya maf'alu, dua timbangan itu. Kita lihat sini, fa innaha ma'dulatun an alfadil adadil usul al-mukarraratan. Artinya, maka sesungguhnya bilangan tadi itu berpaling dari lafaz-lafaz bilangan yang asli. Mukarraratan yang diulang-ulang. Berarti ngapikannya ini double nanti. Sulasu 3. Marba'u 4. Seperti itu. Paham ya? Karena dia berpaling dari apa? Lafaz bilangan yang asli. Nah, mukarraratan kemudian dalam keadaan diulang-ulang. Timbangan yang asli kan lafaz aslinya apa? Wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, ya enggak? Khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyarah. Nah, mahfum insyaallah. Nah, berikutnya. Fa aslu ja'al qaumu uhada, maka asal daripada kalimat ja'al qaumu uhada artinya telah datang sekelompok kaum itu satu-satu. Dalam keadaan datang itu satu-satu. Nah, ja'u wahidan. Ini artinya, penjabarannya ya. Jadi antum telah datang kaum itu satu orang. Bahasa Arabnya ja'al qaumu uhada. Ada. Karena enggak perlu antum mengulangi wahidan, walaupun boleh ya. Cuman karena uhada sudah mencakup, maknanya terulang di situ. Ja'u wahidan, mereka telah datang dalam keadaan satu persatu. Paham? Wa kadza aslu mauhad, dan demikian juga asal daripada mauhad. Nah, barakallahu fikum sama. Maksudnya kalau ja'al qaumu mauhada artinya sama. Nah, wahid. Paham ya? Wahidan. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa aslu ja'al qaumu masna. Ja'al qaumu masna berarti ja'al qaumu masna. Ja'al qaumu isnain. Ya enggak? Nah, kalau ja'al qaumu maslasu, ja'al qaumu maslasu. Ja'u salasa. Mansub ke hal. Ja'u salasa. Ja'u salasatan. Paham ya? Atau ja'u salasan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi harus diulang, kembali ke bentuk aslinya. Wa kadza al-baqi, seperti itu pula lah sisanya. Sama sisanya. Mahfum salah ya? Nah, jangan sampai bingung ya, ini yang tahqiq. Tahqiq itu benar-benar dia itu berubah dari bentuk aslinya. Yang kedua, wa imma takdiran. Kalau takdiran ini dia aslinya enggak seperti itu, cuman ahlu al-lughah atau ahlu nahwi barakallahu fikum mereka menakdirkan. Tidak ada semuanya yang cocok kecuali satu ini. Al-alamiyah ma'al adl. Contohnya, Umaru, karena alamiyah itu kan nanti bersama berapa perkara? 6 perkara. Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Al-alamiyah ma'al adl. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Al-alamiyah ma'al ujmah. Al-alamiyah ma'a ziyadah alif wan nun. Nah, mereka orang Arab ketika melihat Umaru, mereka perkirakan ini cocok enggak? Ja'a Umaru itu alamiyah ma'a ta'nis enggak cocok juga. Alamiyah ma'a tarkib mazzi enggak cocok juga.
Alamiyah ma'a ziyadah alif nun enggak cocok juga. Alamiyah ma'al ujmah enggak cocok juga. Alamiyah ma'a wazn fi'il ya kan? Enggak cocok juga. Tinggal satu tok, alamiyah ma'al adl. Oh, berarti dia itu alamiyah ma'al adl. Takdiran. Ucapan takdiran itu masih ditakdirkan itu loh. Ditakdirkan karena semuanya enggak cocok kecuali satu tok ini. Akhirnya mereka mengatakan alamiyah ma'al adl. Nah, terus kalau dikatakan dia itu nama yang berubah dari bentuk aslinya apa sih? Aslinya fa'ilun. Fa'ilun berubah menjadi apa? Fu'alu. Paham belum? Nah, zafirun zufaru, amirun umaru. Kalau kembali ke timbangan aslinya tanwin, ja'a amirun, ra'aitu amiran, martu bi amirin. Tapi kalau sudah berubah menjadi fu'alu, mamnu' min as-sarf. Paham salah ya? Makna takdiran ini? Nah, jadi mereka masih takdiran secara perkiraan. Secara perkiraan, secara takdir. Kalau pertama kan benar-benar berubah gitu tadi bentuk aslinya. Nah, kal a'lam allati 'ala wazn fu'al, seperti nama-nama yang setimbang dengan fu'al. Ka Umar wa Zufar wa Zuhal. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan min sarfihi, maka sesungguhnya nama-nama ini ketika didengar dia itu termasuk yang tidak boleh ditanwin, dilarang untuk ditanwin, walaysa fiha illatun zahirah, tapi enggak ada di situ sebab atau alasan yang nampak ghairul alamiyah, kecuali nama. Ya enggak? Ghairul alamiyah. Umar itu nama, tapi nama bersama apa gitu loh ya? Alasannya ada dua. Qaddaru fiha al-adl. Akhirnya mereka memperkirakan, menakdirkan bahwasanya itu adalah nama yang bersamaan apa? Berubah dari bentuk aslinya, tapi secara takdiri. Paham? Secara perkiraan gitu ya. Diperkirakan Umar ini, oh berarti Umar ini diperkirakan dari kata amirun menjadi Umaru, zafirun zufaru, zahilun zuhalu. Paham ya maksudnya ini ya? Naam. Wa anha ma'dulatun an Amir, bahwasanya Umar itu berpaling atau dalam artian dia itu barakallahu fikum palingan daripada Amir. Paham ya? Ma'dulatun dia dipalingkan dari timbangan Amir. Wa an zafir zufaru zafir, wa an zahil zuhalu zahil. Mafhum? Jadi globalnya untuk alamiyah ma'al adl ini dia itu yang berpaling dari timbangan fa'il menuju fu'al. Dari itu aja. Mahfum insyaallah ya? Naam. Jadi nanti kalau sebabnya kenapa Umar tanwin? Ada berapa alasan? Ada dua alasan. Alasan pertama alam, nama, alamiah. Alasan kedua ma'al adl. Alamiah bersamaan apa? Berubah dari bentuk aslinya. Lah aslinya apa? Aslinya kita perkirakan secara takdiri Amir menjadi Umar. Paham insyaallah ya? Amir menjadi Umar. Amirun Umaru, fa'ilun fu'alu. Mahfum soal ini berikutnya. Qala al-muallif asbahullah al-'illatu ar-rabi'atu, sebab atau alasan yang keempat. Wa amma ta'nitsu fa huwa 'ala thalathati aqsam. Adapun ta'nits terbagi menjadi tiga. Ta'nits itu terbagi menjadi tiga. Nah, barakallahu fikum. Karena ta'nits ini maksudnya adalah apa? Adalah nanti masuk dalam lingkupan alamiyah ma'a ta'nits. Karena enggak ada wasfiyah ma'a ta'nits itu. Karena wasfiyah cuma bersama berapa? Tiga tau. Al-wasfiyah ma'al adl, al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun, al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Dah itu aja. Nah, tapi kalau alamiah bersama berapa tadi? 6. Itu caranya mudah dia, hafal caranya mudah, caranya gitu. Jadi yang kembali ke makna dua saja. Apa dan apa tadi? Yang kembali ke makna wasfiyah dan alamiah. Makna enggak nampak itu loh. Wasfiyah sifatnya enggak nampak. Alamiah nama juga enggak nampak. Tapi wasfiyah sama alamiah tersebut akan menjadi sebab terhalangnya sebuah isim ditanwin harus bersama beberapa perkara. Kalau alamiah bersama 6 perkara, kalau wasfiyah bersama 3 perkara. Mahum, harus itu, nggak bisa tidak. Karena yang memiliki satu alasan tapi menduduki 2 alasan cuma 3 saja. Ya kan kemarin tuh, sighah mutal jumu', alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Jadi illah ini antum biar nggak bingung, antum artikan sebab juga nggak masalah, alasan juga nggak masalah. Mana enaknya? Apa maksudnya ya? Nah, sebabnya kenapa? Alasannya kenapa? Hampir mirip kan maknanya? Naam. Kita lihat sini. Wa amma ta'nitsu fa huwa ala thalathati aqsam. Adapun ta'nits maka terbagi menjadi 3. Ta'nitsun bil alif, yaitu ta'nits muannas tapi dengan alif. Wa ta'nitsun bit ta', ada juga yang ta'nits atau muannas dengan ta'. Maksudnya tak marbutah, maksudnya tak yang diikat itu. Wa ta'nitsun bil ma'na, ada yang tak yang muannasnya itu dengan makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafadznya itu lafadznya seakan-akan mudzakkar tapi maknanya muannas. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi pembagiannya nanti
Gini, perhatikan ya. Ta'nis yang dengan alif itu ada dua yang al-saraf. Alif ta'nis mamdudah sama alif ta'nis apa? Maksurah. Nah, yang ta'nis bita, nah barakallahu fikum, sama ta'nis bil makna, nah barakallahu fikum, ini yang dikenal dengan apa? Ta'nis yang terbagi menjadi tiga itu. Ada ta'nis lafzi, ada ta'nis maknawi, ada ta'nis yang lafzi dan maknawi. Jadi perhatikan itu. Oh, ta'nis lafzi itu lafadznya memang lafadz muannas itu ya. Lafadznya lafadz muannas tapi maknanya muzakkar. Talhatu, Usamatu, Ubadatu, lafadznya mu'annas enggak itu? Mu'annas enggak lafadznya? Kenapa? Ada ta marbutah. Paham belum ini? Nah, kemudian maknanya apa? Muzakkar atau mu'annas maknanya di situ? Muzakkar, berarti ta'nisnya lafzi. Ada yang ta'nis maknawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafadznya lafadz muzakkar, maknanya mu'annas seperti Zainabu, Maryamu, Khonsa'u. Itu lafadznya muzakkar atau mu'annas? Muzakkar tapi maknanya mu'annas, berarti maknawi. Ada yang lafzi dan maknawi seperti Naam Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu, itu lafaz dan maknanya mu'annas. Paham belum? Jadi kesimpulannya mu'annas naam yang dengan ta ini terbagi menjadi berapa? Bismillah. Apa itu? Kita enggak ngerti yang itu. Sekarang kesimpulannya untuk mu'annas. Nah, barakallahu fikum bitta, muannas bitta itu atau muannas bi ghairi alif istilahnya ya. Yang muannas tanpa alif itu terbagi menjadi berapa? Apa tadi? Muannas lafzi, al-muannas al-ma'nawi, al-muannas al-lafzi wal ma'nawi. Ingat-ingat itu ya. Itu pembagian yang penting. Soalnya nanti biar tahu gitu loh. Wah, ini mudzakkar kok Zainab. Saya bilang, dia muannas cuman muannas ma'nawi. Mafhum insyaallah ya. Usama ini mu'annas. Lah kenapa? Itu ada tak marbutahnya. Naam, itu mu'annas tapi mu'annas apa? Lafzi. Maknanya muzakkar. Paham salah ya? Naam. Jadi kesimpulannya gini ya, kalau digambarkan gini. Jadi mu'annas terbagi dua, mu'annas bil alif, mu'annas bi ghairi alif. Mu'annas bil alif ada dua, alif maksurah, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Yang mu'annas bi ghairi alif ada tiga. Al-mu'annas lafzi, al-mu'annas ma'nawi, al-mu'annas al-lafzi wal ma'nawi. Gambarannya gitu. Sudah pernah digambar belum ya kira-kira? Kalau belum, akan gambarkan nanti. Paham insyaallah ya? Nanti digambar sendiri ya. Nah, jadi digambar sendiri ketika murojaah nanti. Karena itu tujuannya biar semakin melekat, karena nanti mu'annas macam-macam ya. Ini baru pembagian yang pertama. Nanti ada pembagian lagi mu'annas yang apa? Mu'annas yang hakiki sama mu'annas majazi. Kalau mu'annas hakiki itu paling mudah untuk apa? Memahaminya sebagaimana sebutkan ahdan dalam kawakib itu, yaitu mu'annas yang memiliki kemaluan. Dah. Kalau mu'annas majazi itu mu'annas yang tidak memiliki kemaluan. Seperti syajaratun, pohon. Mu'annas enggak punya kemaluan kan? Itu namanya majazi. Syamsun, itu dihukum mu'annas juga ya. Hadhihi syamsun. Kan itu. Nah, kutubun, hadhihi kutubun, mu'annas enggak? Mu'annas, tapi ada kemaluan enggak? Berarti majazi. Kalau yang kemaluan banyak, baqaratun, nama-nama wanita yang lainnya. Apa maksudnya ya? Jadi mu'annas majazi sama mu'annas hakiki itu juga sudah kita lewati. Cuman cara membedakannya mudah sekali. Ada kemaluannya enggak? Enggak ada, berarti majazi. Kita selesai urusan. Ada kemaluannya enggak? Ada, berarti apa? Hakiki. Udah kita aja. Paham ya? Itu bisa dilihat dalam kitab Al-Kawakib, Syarah Mutamimah juga ya, yang dikarang oleh Ahdal. Jadi kalau ada rezeki beli kitab itu juga bagus sekali untuk baca-baca itu. Paham ya? Kawakib namanya. Ya, na'am. Mafhum salah? Berikutnya. Naam, ta'nisun bil alif wa ta'nisun bil ta' wa ta'nisun bil ma'na. Fa ta'nisu bil alif yamna'u sarfa mutlaqan. Maka muannas yang dengan alif ini, na'am barakallahu fikum, menghalangi untuk ditanwin secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maksuratan, baik alif tersebut maksurah, alif bengkok itu ya. Ka hubla wa marda wa dzikra, ini ada tiga timbangan. Perhatikan baik-baik ini biar nanti paham. Untuk alif ta'nis maksurah, nah barakallahu fikum, itu ada tiga timbangan. Fu'la, fi'la, fa'la. Fu'la, fi'la, fa'la. Bitasliti alfa. Fa-nya dibaca tiga. Fu', fi', fa'. Apa? Fu', fi', fa'. Maksudnya fu'la, fi'la, fa'la. Mafhum? Timbangannya itu timbangannya. Naam. Hubla, fu'la. Marda, fa'la. Zikra, fi'la. Mafhum salah ya?
Nah, itu juga mamnu min as-sarf itu, cuman muqaddarah di situ nanti. Apa salah ya? Nah, contohnya nadartu ila hubla. Nadartu ila hubla. Berarti nanti hubla, na barakallahu fikum, ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathah al-muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia mamnu min as-sarf. Lah apa ilahnya? Alif ta'nis al-maksurah. Kan gitu aja. Berikutnya, au kanat mamdudatan atau alif ta'nis mamdudatan. Alif ta'nis mamdudatan itu alif yang dipanjangkan. Mamdud itu kan dibentangkan panjang gitu. Ya Tuhan melihat sendiri sahra, sahra'a, hamra'a, wa zakariya'a, wa asya'a. Itu ada alifnya semua kan? Setelah alif ada hamzah ya enggak? Nah, itu namanya alif ta'nis mamdudah. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Syarat-syaratnya juga ada, sudah kami sebutkan dalam artikel itu ya. Nah, barakallahu fikum, la tansarif 'an al-ismil yang sarif, syarat untuk alif ta'nis mamdudah itu. Bahwasanya syaratnya hendaknya hamzahnya itu jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Nah, barakallahu fikum, atau hendaknya alifnya itu jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Ya enggak? Antum perhatikan sahra, hamra, zakariya, asya, itu alifnya semua setelah 3 huruf atau lebih. Nah, tapi kalau setelah 2 huruf tanwin, binaun. Setelah 1 huruf maun, tanwin semua. Mahfum salah ya? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, hamzahnya itu pun zaidah ya enggak? Zaidatan, tambahan. Itu syaratnya bisa dilihat sana. Yang jelas globalnya untuk masalah alif ta'nis mamdudah ini memiliki 3 timbangan. Apa 3 timbangannya? Fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Diingat-ingat ya, dihafal ya. Apa tadi? Alhamdulillah. Fa'la'u, fu'ila'u. Ini Zakarianya bagaimana? Jangan lihat yang sini, yang Anda sebutkan aja. Ini yang sini, jangan lihat yang sini. Nah, yang Anda sebutkan aja untuk dihafal. Apa tadi? Fu'ala'u, fa'la'u, af'ila'u. Fu'ala'u. Nah, 3 timbangan itu jangan sampai terlupakan untuk apa? Alif ta'nis mamdudah. Nah, fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u. Fa'la'u warna-warna itu hamra'u, zarqa'u, bayda'u, samra'u, ya kan, sauda'u. Kalau af'ila'u banyak sekali. Ghaniyun jamannya aghniya'u. Af'ila'u kan faqih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sariyun asriya'u, seperti itu. Nah, paham? Nah, kemudian tabibun apa namanya? Atibba'u masuk. Nah, cuma atibba aslinya adalah atiba'u itu aslinya, cuman nanti ada idgham di situ. Kemudian fu'ala'u wuzara'u, ya enggak? Nah, kemudian barakallahu fikum fuqara'u, nudhara'u. Paham? Nah, jadi 3 timbangan jangan lupa. Jadi yang kira-kira perlu tulis jangan sampai terlupakan. Apa maksudnya ya? Kalau alif ta'nis maksurah tadi ada 3 timbangan, hubla, fu'la, fi'la, fa'la. Tapi kalau alif ta'nis mamdudah ada berapa tadi? 3 juga, fu'ala'u, af'ila'u, fa'la'u. Jadi kalau kamu jumpai timbangan seperti ini, insyaallah ta'ala masuk dalam isim yang tidak bisa ditanwin. Udah, ya dihafal teman, tinggal timbangannya aja, lainnya dikiaskan. Sama nggak timbangannya? Selesai. Nah, barakallahu fikum. Mahfum salah ya? Paham salah? Kalau kayak Zakaria ini timbangannya? Kalau ini kalau nggak bisa ditimbang, dia pakai kaidah. Alifnya terletak setelah apa? 3 huruf terlebih. Paham ya? Nah, cuman ini kan timbangan aghlabiyah seringnya itu. Cuman kalau nggak bisa ditimbang, ini kembali ke kaidah yang sudah kami sebutkan di artikel itu ya. Yang jelas, nah barakallahu fikum, alifnya syaratnya harus jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Itu antum perhatikan 3 huruf kan? Ada yang lebih juga. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahfum ya? 2, 3. Mahfum insyaallah? Ayo. Kenapa kami menyebutkan timbangan-timbangan seperti ini? Fungsinya nanti atau biar nggak bingung. Yang dihafal teman timbangannya saja, yang lain dikiaskan. Selesai urusan. Nah, barakallahu fikum. Karena penting sekali, karena sebagian orang mungkin cuma dibacakan itu saja, nanti ya hilang begitu saja. Tapi kalau kita menghafal timbangan, oh ini timbangannya, berarti setiap seperti ini nggak boleh tanwin. Kita aja. Setiap seperti ini nggak boleh tanwin. Setiap setimbang ini nggak boleh tanwin.
Nah, setiap nama yang seperti ini enggak boleh tanwin kecuali ini. Nah, itu penting itu seperti itu, kaidah-kaidah seperti itu. Karena pentingnya apa nanti tinggal dikiaskan itu loh. Enaknya di situ. Berikutnya, mafhum soal ini ya. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu ats-tsaniyatu min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minhuma tamna'u as-sarfa wahdaha wa taqumu maqaman 'illatain. Yang mana alasan ini merupakan alasan yang kedua dari dua alasan yang masing-masing salah satu di antara alasan tersebut menghalang-halangi tanwin dengan sendirinya dan mendudukannya menempati dua alasan atau menempati dua sebab. Apa maksudnya? Karena ada tiga kan? Sighah mutal jumu', alif ta'nis apa? Al-maqsurah, alif ta'nis al-mamdudah. Tiga itu ada. Tiga itu enggak perlu pakai alamiah wasfiyah. Kalau antum masih alamiah wasfiyah keliru sudah. Nah, kalau keliru ya enggak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau ini apa? Masajid itu alamiah ma'asighah mutal jumu'. Oh, enggak paham berarti orangnya. Paham ya? Nah, contoh yang lain misalkan Rafidah jamaknya rawafidu. Kenapa enggak tanwin? Ya, dari sananya kurang juga. Paham ya? Jelaskan rawafidu kenapa enggak tanwin karena dia ngikuti timbangan mafa'ilu. Lah mafa'ilu apa? Mafa'ilu itu termasuk salah satu apa? Timbangan daripada sighah mutal jumu'. Nah, kami pengen tahu sighah mutal jumu' itu apa sih pengertiannya? Sebutkan. Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksiri harfan aw salatu ahruf aw satu sakin. Sudah selesai. Jadi upayakan kita itu memberikan apa? Solusi kepada si penanya ketika suatu ketika nanti barakallahu fikum Allah Ta'ala mudahkan untuk mengajar misalkan ya, atau mengajari itu jangan sampai santri itu masih ada iskal di benaknya gitu ya. Karena kadang kalau ada iskal itu dia masih bingung. Tapi upayakan dihilangkan iskal itu dengan cara tadi itu. Diperingan atau dengan sebuah kaidah-kaidah yang kaidah itu tidak berseberangan dengan kaidah yang lain. Itu penting seperti itu ya. Misalkan antum membaca kitab masalah Zainab, Maryam, Zainabu, Maryamu, Khansa'u, Fatimatu, Ruqayyatu. Itu enggak tanwin Ustaz, enggak tanwin ini. Terus apa saja yang enggak tanwin Ustaz? Nah, kalau Ustaz enggak hafal kaidah, dia nyari lagi. Yang enggak tanwin itu apa ya? Sofia atau enggak segitu nama. Mending dia mengatakan apa? Semua nama wanita tidak boleh tanwin kecuali Hindun, Da'dun. Selesai, bismillah. Paham ya? Jadi dia nggak perlu nyari-nyari nama lagi, pokoknya intinya nama perempuan bukan? Ya. Arab enggak Arab. Kemudian bagaimana? Nah, barakallahu fi Hindun atau Da'dun atau bukan? Bukan. Dah, kalau ya. Paham ya? Nah, karena Hindun Da'dun itu kenapa ditanwin dia barakallahu fikum? Hindun Da'dun karena dia 3 huruf tengahnya sukun. Dah selesai. Nah, dengan kaidah itu mudah itu loh. Nah, kemudian misalkan antum menyebutkan ketika nama Nabi misalkan Yusufu, Ya'qubu, Ismailu, Ibrahimu. Itu nama-nama Nabi enggak boleh tanwin, enggak boleh tanwin. Nah, terus bagaimana? Apakah semuanya yang disebutkan dalam kitab cuma ini saja? Misalkan. Jadi dia taunya yang disebut kitab. Kita katakan sebenarnya kalau dia itu hafal kaidah bagus. Maksudnya semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali nama itu sun syamlahu. Sudah selesai urusan. Jadi kaidah seperti itu fungsinya barakallahu fikum untuk memberikan solusi si penanya. Maksudnya ya, karena suatu ketika nanti barakallahu fikum mau tidak mau ya semoga Allah Ta'ala mudahkan kalian kan harus mengajar. Jadi ketika antum mengajarkan itu jangan sampai yang diajari itu bertanya dengan pertanyaan yang mungkin antum nggak ada jawabannya. Ya memang tidak semua orang itu sempurna ya. Cuman upayakan solusi yang terbaik. Nah, karena kami telah menjumpai berkali-kali ya seperti itu dalam artian yang cerita juga ada, yang kami saksikan juga sendiri juga ada, dan pernah kami jumpai juga ada. Itu kalau dia tuh nggak hafal seperti itu paling itu sudah kalamnya orang Arab gitu. Dari sananya kayak gitu gitu. Itu jawaban kalau bagi anak nggak puas. Kalau bagi antum alam ya. Kalau misalkan aghniya'u. Kenapa dia nggak tahu Ustaz? Dari sananya, dari orang Arab sudah. Enggak usah banyak tanya. Itu kalau kurang puas loh ya. Rasanya itu kurang puas itu loh. Tapi karena masih terpetik itu. Kenapa ya Pak Ustaz? Enggak ditanyain kenapa ya? Baru kita jawab seharusnya. Oh, karena dia timbangnya af'ila masuk dalam alif tanis apa? Mamdudah. Dan selesai. Maaf salah ya. Nah, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi upayakan rincian-rincian seperti ini direnungi kembali dan juga dihafalkan karena rincian itu penting suatu ketika untuk mengajarkan. Jangan sampai antum tahunya cuma di kitab saja ini kemudian ketika ada pembahasan atau istilahnya pertanyaan yang di luar kitab padahal rincian itu sebenarnya ada, enggak tahu itu jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya orang enggak tahu itu wajar ya, cuman upayakan tahu gitu loh ya. Upayakan tahu. Nah,
Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa amma ta'nitsu bi ta'. Sekarang adapun muannas dengan ta, sudah kami sebutkan tadi ya, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi, ada yang lafzi dan ma'nawi. Ta' di sini maksudnya ta' apa? Ta'ut ta'nis al-mutaharrikah, ta' marbutah itu maksudnya. Paham ya? Ta' marbutah itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat catatan kaki nomor 1 bawah itu. Wa yuqalu lahu at-ta'nis al-lafzi, dinamakan juga at-ta'nis al-lafzi, li'anna fihi alamatut ta'nis. Li'anna fihi alamat ta'nisin bil lafzi wa illam yakun musammahu muannatsan, ya enggak? Dikarenakan di dalamnya ada tanda muannas dengan lafaz itu tak marbutah walaupun yang dinamai itu bukan muannas. Seperti apa? Talhatu, Ubadatu. Ada tandanya itu, tanda muannas ada, tapi yang dinamai muannas atau mudzakkar itu? Mudzakkar. Paham insyaallah ya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Mudah sekali ini, cuman tinggal diulang-ulang saja. Fayamna'u sarfa ma'al alamiyyati sawan kana alaman li mudzakkarin. Nam ka Talhata aw li muannatsin ka Fatimah. Kalau Fatimah ini kalau rinciannya seperti itu masih kurang ya. Kalau Fatimah ini masih lafzi dan ma'nawi, double dia. Secara makna untuk muannas, secara lafzi juga untuk muannas. Karena ada ta'mar butahnya. Tapi kalau Talha secara makna dia mudzakkar, secara lafaz apa? Muannas, jadi lafzi. Mahum. Nanti ada yang maknawi murni. Yang maknawi murni ini, nah barakallahu fikum, seperti Zainabu, Maryamu. Lafadznya lafadz mudzakkar, maknanya muannas. Paham soalnya ya? Kita lihat. Wa amma ta'nisul ma'nawi, nomor 2 bawah itu, huwa kaunul ismi mawdhu'an li muannatsin khaliyan min alamat ta'nis. Khaliyan min alamat ta'nis. Maksudnya yaitu keadaan isim tersebut digunakan untuk nama perempuan tapi kosong dari tanda muannas. Seperti apa? Maryamu, Zainabu. Nama perempuan bukan itu? Ada nggak tanda muannas itu? Secara lafaz nggak ada. Berarti muannas maknawi. Paham belum ini? Paham salah ya? Muannas maknawi karena lafaznya nggak ada ta'mur butahnya, tapi maknanya itu muannas itu loh. Zainabu, Maryamu. Kita lihat. Fayamna'u ma'al alamiyah, maka dia nanti barakallahu fikum akan menghalangi tanwin bersama alamiyah. Lakin bisyarti an yakuna al-ismu, perhatikan syarat ini. Akan tetapi dengan syarat isim tersebut hendaknya zaidan ala thalathat huruf, harus lebih daripada 3 huruf. Su'adu berapa huruf? 4 huruf. Sin, ain, alif, dal. Berarti enggak tanwin. Jadi kaidahnya itu kalau diglobalkan, semua nama mara wanita yang terdiri lebih daripada barakallahu fikum 3 huruf, maka dia tidak boleh tanwin. Paham ya? Nah, adapun nama wanita yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya tanwin, tengahnya apa? Sukun, maka boleh tanwin, boleh tidak. Nggak boleh tanwin, boleh enggak? Boleh tanwin kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Boleh tidak kenapa? Karena masih alamiah ma'a ta'nis. Gitu. Nanti pembahasannya nanti ada di sini. Cuman kalau kaidah yang Anda sebutkan tadi itu untuk yang jurumiyah. Enggak usah bingung, kalau jurumiyah nanti disebutkan ini agak bingung. Yang jurumiyah cara nyebutkan semua nama wanita enggak ditanwin kecuali Hindun, enggak itu cukup. Baru penjabarannya nanti mungkin di mutamimah atau kalau dia minta penjelasan tersendiri karena biar enggak bingung. Paham maksudnya ya? Kita lihat di sini. Au sulasiyan muharrakal wasati. Atau dia 3 huruf enggak masalah, cuman huruf tengahnya diharakatin. Berarti mafhumnya kalau huruf tengahnya enggak diharakatin tanwin. Paham belum? Nah, nama tersebut 3 huruf enggak masalah, tapi huruf yang di tengah dikasih harakat, muharrakal wasti, maksudnya tengahnya diharakati. Ka sakor, nama neraka ini kan, nama adraka mas sakor kan. Nah, sakor ini kan 3 huruf tapi tengahnya apa? Berharakat. Au sakinal wasati ajamiyan, atau enggak masalah lah 3 huruf tengahnya sukun tapi dia ajam. Sekarang kita kan kembali kalamnya orang Arab atau orang ajam? Orang Arab, sehingga semua nama wanita yang lebih daripada 3 huruf tapi nama yang Arab, dan dimaksud nama Arab ya, barakallahu fikum, maka enggak boleh ditanwin. Nah, kalau 3 huruf bagaimana? Kemudian tengahnya sukun. Kalau 3 huruf tengahnya sukun tapi dia bukan Arab, ajam, tanwin boleh. Kajur, seperti jur. Jur itu sebutan bawah itu. Jur Madinatu bi Faris bainaha wa baina Syiraz 20 farsakhan. Jur itu adalah nama kota di Persia. Paham ya? Nama salah satu kota di Persia. Nah, barakallahu fikum, nama tersebut bukan nama Arabi, nama ajami, sehingga 3 huruf tengahnya sukun pun tidak tanwin.
Oh ya, salah ya. Nah. Kemudian yang ke berikutnya, au mangkulan minal mudzakkar ila muannas, atau ada nama perpindahan dari nama laki-laki untuk perempuan. Ya, diambil, dipindahkan nama laki-laki untuk nama perempuan. Maksudnya, masmuki ya ukhti ismi Zaid. Perempuan tanya nih ya, masmuki ya ukhti, siapa namamu wahai saudara perempuan? Dia ngomongnya ismi Zaid. Berarti nanti bacanya ismi Zaidu. Gak boleh Zaitun. Semula kan kalau nama laki-laki Zaidun. Nah, kalau nama laki-laki ini dipindahkan nama perempuan menjadi apa? Zaidu. Lalu tanwin. Ja'at Zaidu, ra'aitu Zaida maratu bi Zaida. Mafhum soal ini ya. Yang keempat ini mangkulan, itu diubah atau dipindahkan minal mudzakkar muannas, dari nama mudzakkar untuk nama muannas. Kama idza samaita imra'atan bi Zaid. Sebagaimana apabila aku menamakan seorang wanita dengan Zaid. Berarti mafhumnya kalau dibalik bagaimana? Nama perempuan tapi digunakan laki-laki. Mas muka ya akhi ismi Fatimah. Mas muka ya akhi laki-laki kan? Dia jawabnya ismi Fatimah. Berarti berubah menjadi tanwin nanti. Atau enggak? Enggak tanwin juga ya. Masuk fil talhatu ubadatu itu ya. Enggak tanwin juga. Nah, barakallahu fikum. Mafhum salah ya? Nah, kecuali kalau misalkan dia muannasnya itu kecuali kalau dia di muannas tapi nggak ada tak marbutohnya. Mas muka ya akhi ismi Maryam. Tahu nggak kira-kira ini? Kalau itu, tanamin kalau itu ya, kan nggak ada ilahnya kan? Nama laki-laki Maryam, Maryamun. Tapi kalau untuk perempuan nggak jelas, nggak boleh. Nah, fa illam yakun syai'un min dzalik, apabila tidak ada sedikit pun dari yang kami sebutkan empat tadi itu, kahindin wa da'din, seperti Hindun dan Da'dun nama perempuan ini ya, jaza sarfu, karena nama Arab ini boleh tanwin, wa tarkuhu wa wal ahsan, dan boleh juga tidak menanwinnya, meninggalkan tanwin, wa wal ahsan, bahkan itu yang terbaik. Ja'at Hindu, ra'aitu Hinda, maratu bi Hinda, boleh ja'at Hindun, ra'aitu Hindan, maratu bi Hindin juga boleh. Cuman yang aula, yang afdal apa tadi? Meninggalkan tanwin. Jadi ja'at Hindu, ra'aitu Hinda, maratu bi Hinda. Mafhum salah? Paham salah ya? Naam. Barakallahu fikum. Nomor 1 itu catatan kaki bawah itu, maksudnya fa illam yakun syai'un min dzalik, apabila tidak masuk dari penjelasan yang sudah disebutkan tersebut, nah sedikit pun enggak ada. Maksudnya apa? Bi angkana muannasan ma'nawiyan sulasiyan sakinal wasati. Maksudnya adalah dia nama muannas ma'nawi, 3 huruf. Kemudian tengahnya sukun, ghairu a'zami, dan bukan ajam, wala manqulan minal mudzakkar, dan bukan perpindahan dari mudzakkar murni gitu maksudnya ya, seperti Hindun. Maka boleh tanwin boleh tidak. Paham ya? Boleh tanwin boleh tidak tanwin, tapi tidak tanwin itu lebih aula. Paham maksudnya ya? Maksudnya tidak menanwinnya itu lebih aula. Kenapa tidak menanwin? Karena ada ilahnya juga, al-alamiyah ma'a ta'nis. Kenapa kau boleh tanwin? Karena dia 3 huruf tengahnya sukun dan Arab lagi. Paham maksudnya ya? Yang tidak boleh tanwin tadi 3 huruf tengahnya sukun tapi yang ajam, seperti jur tadi itu. Paham maksudnya? Na'am, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ambil satu lagi ya. Al-'illatul khamisatu, sebab atau alasan yang kelima, wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyah wa tamna'u sarfa. Adapun ta'rif yang diinginkan dengannya adalah alamiyah, dan dia akan menghalang-halangi tanwin bersama 6 perkara. Ingat-ingat ini. Alamiyah itu nanti menghalang-halangi isim itu ditanwin bersama 6 perkara. Kemarin sudah lewati pantun atau puisinya, sudah hafal belum? Enggak hafal. Dihafal, mudah itu. Dihafal nanti ya. Dihafal itu. Karena pantunnya bagus sekali itu. Langsung hafal apa? Semuanya itu. Ijma' wazn adilan annis ma'rifatin raqib wazn ujmatan fal wasfu qad kamula. Nanti dihafal ya. Disustarkan ya. Dihafal itu. Karena penting nanti biar tahu. Dalam artian tahu 9 langsung di situ. Kan ada 9 langsung itu. Mawani usarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazn adilan annis ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula, sama yang satunya tadi. Jumlahnya semuanya 9. Barakallahu fikum. Kita lihat sini,
Alamiyah maka dia akan menghalangi tanwin bersama 6 perkara. Pertama ma'a wazn fi'il ka Ahmada wa Yazid. Kalau ini ma'ruf ya, timbangan fi'ilnya af'alu sama yaf'ilu di sini. Paham ya? Alamiyah ma'a wazn fi'il ini timbangannya apa? Intinya timbangan khusus untuk fi'il. Nah, mau af'al au yaf'ilu, paham ya? Af'alu, yaf'ilu, fu'alu bisa enggak fu'alu? Bisa juga. Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas timbangan itu khusus untuk fi'il. Nah, yang kedua ma'al adl, ka Umar wa Zufar sudah kita lewati. Timbangan apa? Timbangannya berpaling dari fa'ilun menjadi apa? Fa'ilun menjadi apa? Fa'ilun menjadi apa? Alamiyah ma'al adl tadi menjadi fu'alu. Allah musta'an. Mana? Nah, barakallahu fiikum. Susah atau mudah nih? Hah? Udah enggak? Dipahami. Nah, sudah kita lewati tadi. Jadi al-alamiyah ma'al adl itu berpaling dari fa'ilun menjadi fu'alu. Ingat itu ya? Nah, barakallahu fiik. Berikutnya wa ma'a ta'nis kama taqaddam. Nah, alamiyah ma ta'nis sebagaimana sudah kita lewati, ada ta'nis lafzi, ada ta'nis ma'nawi, ada ta'nis lafzi wa ma'nawi. Mahum insyaallah ya? Naam. Kemudian wa ma'a tarkib mazzi. Alamiyah ma'a tarkib mazzi. Tarkib mazzi itu apa? Tarkib mazzi itu adalah ja'lu. Nah, barakallahu fikum kalimataini isman wahidan. Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Contohnya ada kota namanya Hadramaut. Itu dari kata hadara dan mautun. Dua kata kan? Nah, jadikan satu nama tempat Hadramaut. Berarti zahabtu ila Hadramauta. Paham ya? Nah, atau zurtu Hadramauta. Atau hadhihi Hadramautu. Paham ya? Yang di i'rab nanti apa? Susunan yang terakhir. Paham ya? Nah, berbeda dengan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu yang kena i'rabnya yang bagian pertama. Jaa Abdullahi, ra'aitu Abdallahi, maratu bi Abdillahi. Karena susunan mudhaf ilaih itu nanti yang kena i'rab mudhafnya itu. Tapi kalau susunan tarkib mazzi yang kena i'rab yang terakhir itu. Ada tempat namanya ba'la bakka. Nah, jadi nanti hadza ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka, dhahabtu ila ba'la bakka. Karena ba'la bakka itu dari dua kata dijadikan satu nama. Jadi kata ba'lun dan bakun. Ba'lun apa ba'lun? Ba'lun itu berhala. Bakun itu pemiliknya. Paham ya? Jadi ba'l itu berhala, bakun itu pemiliknya. Nah, barakallahu fiik. Paham belum nih? Nah, kemudian wa ma'al alif nun, kemudian alamiyah ma'al alif nun. Ini juga ada 3 timbangan dihafal ya, jangan dilupakan. Semuanya sebenarnya sudah ada dalam artikel itu, kalau diulangi lagi, cuman upayakan dihafal. Al-alamiyah ma'al alif nun ini ada 3 timbangan. Timbangannya apa? Fu'lan, fa'lan, fi'lan. Fu'lan, fa'lan, fi'lan. Bitaslifi al-fa, fa-nya juga dibaca 3. Fu', fi', fa. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Jadi semua nama lelaki yang setimbang dengan fu'lan, fa'lan, fi'lan enggak boleh di tanwin. Utsmanu fu'lan, Salmanu fa'lan, Imranu fi'lan. Mafhum? Naam. Wa ma'al ujmah kana sayati, dan bersama ujmah, maksudnya alamiyah ma'al ujmah itu nama yang bersamaan dengan apa, nama ajam. Ya, seperti nama-nama ajam macam-macam, Ibrahimu, Ismailu, Yaqubu. Paham ya? Karena semua nama para nabi itu ajamiyah kecuali 4 saja. Jami'ul asma'il anbiya ajamiyatun illa arba'ah. Semua nama para nabi itu ajam namanya. Namanya ya, kecuali 4. Kecuali 4. 4 itu adalah Muhammadun Shalihun Hudun Syuaibun. Muhammadun Shalihun Hudun Syuaibun. Sisanya berarti ajam. Ibrahimu, Ismail, Ishaqu. Maksudnya ya, sehingga nanti kalau menyebutkan Ibrahimu, kenapa kata tanwin? Al-alamiyah ma'al ujmah. Paham ya? Nah, kemudian Yaqubu, kenapa kata tanwin? Al-alamiyah ma'al ujmah. Paham ya? Dua itu ya. Nah, Hadramautu, kenapa tanwin? Al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Paham ya? Nah, Utsmanu, kenapa kata tanwin? Al-alamiyah ma'a ziyadah alif dan nun. Ahmadu, kenapa kata tanwin? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Yazidu, kenapa kata tanwin? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian
Talhatu, Ubadatu. Kenapa enggak tanwin al-alamiyah ma'a ta'nis? Kan gitu aja. Nah, barakallahu fikum. Umaru. Kenapa enggak tanwin Umar? Al-alamiyah man adl. Paham salah ya? Adapun rinciannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang sekaligus menyelesaikan bab masalah ismul ladillah yang sharif barakallahu fikum. Naam, dan nantinya masuk dalam bab ma'rifah dan nakirah insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.